Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita cek untuk energi dia malam ini. Bagaimanakah keadaan dia, kondisi dia, apa yang dia pikirkan, sedang apa dia saat ini, kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sahabat kartunya cek untuk dia malam ini. Apakah yang dia rasakan, apakah yang dia pikirkan, kita akan coba cek ya. Oke, ya. Dia mengatakan, suaramu membuat aku merasa tersiksa menahan rindu terhadapmu. Jadi malam ini dia itu merindukan kamu. Mungkin ada beberapa dari kamu yang LDRan, atau kamu yang lagi berjauhan, atau ada beberapa hari ini mungkin saling sibuk ya, jadi jarang ketemu. Namun ya ada juga sih calling-callingan, WhatsAppan, tapi akhirnya ya rasa rindu itu tidak bisa dibohongi. Kayaknya pengen ketemu karena udah kebiasaan kan bertemu. Namun di malam ini seseorang ini mungkin kayak ngerasa ya kangen sama kamu. Udah berapa hari ini mungkin dia sibuk kerja, dia sibuk mungkin ada kegiatan apa, atau mungkin dia dinas keluar kota ya, sehingga membuat dia itu nggak bisa ketemu dengan kamu. Oke, nah di sini dia ini cemburu. Malam ini dia ngerasakan ada kecemburuan ya, yang mungkin tiba-tiba muncul yang dia rasakan. Mungkin di saat ya kamu menelpon dia, kamu kan berjauhan nih, ada kondisi kamu yang mungkin tidak berkomunikasi atau mungkin tidak berdekatan ya. Lalu saat dia nelpon kamu, kebetulan kamu itu bareng teman-teman. Jadi di saat kamu bareng teman-teman, di situ dia kayak ngerasa, ih kamu cuekin aku. Dari tadi loh aku telepon kamu, dari tadi loh aku WhatsApp kamu gitu ya. Tapi kamu nggak balas, cuma di read doang gitu ya. Nah akhirnya di situ mulailah kecemburuan dia, aku diabaikan, aku dicuekin gitu loh. Atau kamu sama siapa? Dia juga mikir ya, dan dia juga mulai curiga gitu loh. Karena mungkin seseorang ini juga posesif ya. Dia juga orang yang mungkin sangat mencintai kamu dan dia takut kehilangan kamu. Oke. Nah, di sini aku melihat ada cinta yang membuat kamu bersemangat kembali. Jadi dia itu bersemangat lagi karena apa? Ketemu dengan kamu. Mungkin dia punya masa lalu dulunya yang sulit dia lupakan, atau dulu dia pernah terluka. Nah, di saat dia ketemu dengan kamu, mungkin baru berkenalankah kamu dengan dia, atau sekarang ini lagi TTM-an gitu ya, hubungan tanpa status ya. Nah, jadi HTS gitu ya. Jadi itu yang membuat seseorang ini kayak ngerasa, aku gak bisa move on ya setelah ketemu dengan kamu. Nah, dia ngerasakan, makanya di sini dia nggak mau nih kalau kamu itu bersama yang lain. Ya, mungkin ada rasa cinta yang dimiliki sehingga dia takut kehilangan kamu di sini. Oke? Jadi benar-benar kayak wah, aku merasa bergairah lagi di saat bertemu dengan kamu, ya. Jadi seseorang ini seperti ingin memperjuangkan kamu. Karena dia ngerasa kamu itu adalah orang yang mungkin dia cari selama ini. Karena dia sering nih ketemu dengan orang yang salah. Ini bisa jadi kamu juga ya, ini juga bisa vice versa. Mungkin kamu merasa kayak, kenapa sih aku ketemu dengan orang yang salah terus gitu ya. Kok aku nggak pernah ngerasakan kebahagiaan. Padahal aku itu pengen hubungan jangka panjang, aku pengen berkomitmen, aku pengen menikah ya. Namun di saat kamu ketemu dengan seseorang ini,
di situ kamu ngerasa nyaman, atau dia ya bisa vice versa. Ingat ya, bisa kebolak-balik. Jadi ada rasa nyaman di sini, ada rasa nyaman, ada rasa kayak merasa dihargai, merasa kayak dianggap gitu ya, disayang, dicintai. Karena kalau dibandingkan dengan hubungan di masa lalu itu jauh banget ya. Orang mungkin yang di masa lalu itu sering abaikan, sering cuekin kamu gitu ya. Di situ mungkin kamu mulai merasa wah ini memang beda gitu loh ya. Oke. Nah di sini penolakan. Ya seseorang ini sebenarnya takut ya, takut adanya penolakan dari kamu, karena mungkin antara kamu dengan dia ini saat ini mungkin ada hubungannya itu hubungan HTS gitu ya, TTM-an, atau mungkin baru hanya sekedar teman gitu ya. Nah dan dia takut dengan penolakan di sini, takut ya. Jadi aku melihat di saat mungkin dia tidak bersama dengan kamu, dia ngerasa hampa. Dunianya itu kosong gitu loh. Pikirannya itu hatinya hampa, hatinya kosong. Maunya itu ya pengen dekat dengan kamu terus. Itu yang diinginkan dia, karena dia baru ngerasain adanya sebuah gairah dalam hidupnya dia. Oke? Nah di sini dia juga mengatakan, aku belum bisa mencari solusi dari hati yang merindu ini. Nah solusinya itu ya ketemu, tapi saat ini ya dia belum bisa untuk bertemu dengan kamu. Karena apa? Ya karena mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, atau dia yang masih di luar kota, melakukan perjalanan dinas begitu ya. Kita coba cek lagi di kartu percintaan, seperti apakah yang terbaca. Oke, fokus kepada kartu ini. Oke, ya. Nah, di sini ada juga sih beberapa dari kamu apa ya, kayak punya hubungan, tapi ini hubungan yang terlarang. Namun seseorang ini begitu yakin kalau dia itu begitu kuat cintanya ke kamu, dan dia tidak ingin pisah dari kamu. Ya, sementara dia sudah punya pasangan yang lain. Arti kata mungkin ya kamu menjadi orang ketiga di sini, atau dia yang menghadirkan orang ketiga. Karena di sini aku melihat seseorang ini mungkin sudah menikah, ada wedding. Atau jika ini kamu dengan dia seperti ingin menikah dengan kamu, tapi sepertinya ini kayak sulit. Ada halangan, ada tantangan, ada yang membatasi gitu loh. Ya, antara kamu dengan dia di sini. Oke. Jadi seseorang ini merasa, aku tuh pengen loh menikah dengan kamu, atau ini hanya sebelah pihak. Karena salah satu di antara kamu dengan dia itu sudah punya pasangan yang sah gitu ya, sehingga ya nggak bisa ada komitmen. Walaupun mungkin ya tidak ada komitmen, ada juga sih beberapa dari kamu yang sama-sama bahagia. Anggap mungkin ini adalah pernikahan siri gitu loh. Ada yang begitu ya, yang nikah siri, karena ada kesepakatan, kita sama-sama sayang, sama-sama cinta, merasa kita terikat, ya kemelekatan kita kuat begitu ya, sehingga sulit untuk kita menjauh, masing-masing menjauh. Karena menjauh sebentar aja ini udah kayak wah udah cemburuan, udah kayak wah uring-uringan begitu ya. Oke. Antara kamu dengan dia itu sebenarnya ya mirror. Jika kamu merasakan sayang, dia juga. Jika kamu merasakan cinta, dia juga gitu ya. Intinya ada sebuah chemistry, ada sebuah persamaan yang kamu dengan dia miliki di sini ya. Atau kamu dengan dia sama-sama ya punya hubungan yang memang tidak harmonis dengan pasangan masing-masing, lalu mencari ya, kebanyakan seperti ini ya. Namun teman-temanku, jika ini terjadi pada kamu, coba lepaskanlah hubungan itu. Sekarang fokuslah kepada pasangan kamu sendiri, karena di awal pernikahan itu yang sudah kamu pilih ya kan. Jadi mau tidak mau kamu harus menjaga hubungan itu. Jika misalnya terjadi mungkin rasa bosan, jenuh gitu ya, kita kan bisa membuat hubungan itu bergairah kembali gitu ya. Itu tugas kita. Oke. Di sini aku melihat ada poker face, taking a chance. Seseorang ini seperti ingin membuat suatu perubahan. Perubahan itu ya, aku nggak mau seperti ini terus nih hubungan kita. Ya makanya tadi dia menginginkan untuk berkomitmen dengan kamu, tapi dengan cara apa? Menikah siri, begitu ya. Nah, hubungan kamu dengan dia memang sering disabotase karena ada orang ketiga, atau mungkin dia atau kamu yang jadi orang ketiga di sini. Sehingga akhirnya hubungan ini memang sulit untuk kayak dimiliki jangka panjang gitu loh ya.
Nah, seseorang ini di saat jauh dari kamu, dia sering looking kamu, stalking kamu juga ya. Dia sering mantau-mantau kamu karena ya kangen gitu loh. Dan dia takut kehilangan kamu di sini. Oke. Nah, kita coba cek bagaimana versi tarotnya ya. Bagaimana versi tarotnya? Kita akan coba cek. Oke. Di sini aku juga melihat ya berapa dari kamu ataupun dia mulai bertindak ya. Intinya dia selalu bertindak juga nih. Jika dia merasa kangen, merasa pengen ketemu kamu ya, dia nggak akan mikir panjang gitu loh. Dia langsung cus ketemu kamu gitu ya. Oke, di sini seseorang ini menunjukkan kalau dia itu memiliki power, kalau dia itu memiliki cinta kepada kamu dan dia siap untuk melakukan apapun demi kamu. Itu dia ya. Nah, tetapi di sini memang hubungan kamu dengan dia ini butuh kesabaran. Kamu mungkin sabar atau dia yang harus sabar karena hubungan ini tidak selalu harus bersama-sama. Terkadang di saat dia butuh kamu atau kamu butuh dia, itu baru bersama gitu loh. Tapi setelah mungkin kebutuhan itu sudah terpenuhi, ya mungkin dia kembali gitu loh kepada keluarganya atau kamu kembali kepada keluarga kamu begitu. Jadi hubungan ini seolah-olah kayak hubungan yang penuh dengan rasa ketakutan begitu ya. Karena masih ya di sisi lain masih menghargai sih ya, menghargai hubungan yang sahnya gitu. Oke. Knight of Cup. Nah, di sini akan lebih berhati-hati. Dia sangat berhati-hati saat ini. Kenapa? Mungkin dia merasa takut nih ketahuan sama pasangannya ya. Karena beberapa dari dia atau pasangannya itu sudah mulai mencium hal-hal yang aneh dari pasangannya gitu ya. Oke, The Magician. Nah, ini adalah sebuah magic. Oke. Atau ini sebuah keajaiban. Ini bisa dua alternatif ya artinya. Bisa seseorang ini menggunakan magic kepada kamu, atau ini adalah sebuah keajaiban. Tinggal pilih kamu maunya yang mana. Kamu ngerasa nih, atau kamu menyadari hubungan kita ini hubungan yang tidak jelas. Hubungan kita ini hubungannya tidak akan pernah berkomitmen. Tapi kenapa adanya kamu bertahan? Di situ kamu mikir, kenapa ya? Apakah aku diguna-guna? Apakah aku itu di magic begitu ya? Kamu terkesan juga merasa ragu gitu loh dengan rasa ini. Mungkin dalam diri kamu itu muncul keraguan atau ketakutan. Ya wajar, karena seseorang itu sudah memiliki pasangan atau kamu di sini yang sudah memiliki pasangan. Sehingga akhirnya hubungan ini penuh dengan ketakutan. Ya. Nah, di Chariot di sini. Dan dia sebenarnya sudah menyadari baik dan buruknya hubungan ini. Efek kedepannya itu bagaimana, dia udah tahu. Bahkan kamu juga seperti itu. Tapi anehnya kamu dengan dia memilih untuk bertahan di sini. Ya, memilih untuk bersama. Padahal antara kamu dengan itu sering merasakan kesepian. Ya, kamu dengan dia memilih jalan ini ya untuk kesenangan sesaat saja. Padahal kita kan butuh kebahagiaan itu kan jangka panjang untuk selamanya. Jadi kita nggak capek gitu loh mikiran hidup. Ya sudahlah, hidup ini banyak masalah, janganlah kita tambah-tambah lagi begitu ya. Oke, teman-temanku, kita coba lihat untuk inisialnya ya. Siapakah dia? Inisial seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini. Ada D dan Y tetangga. Wah, ini tetangga terus banget ya. Kita coba ada A teman lama, IV temannya teman, E dan X orang baru. Oke. Ada K dan T teman kerja, atasan kerja. Mungkin ini lebih ke atasan kerja atau teman kerja ya, dimana mungkin seseorang itu sudah punya pasangan. Ada juga sih kamu mau atau dia mau jadi simpenan gitu ya. L teman berantem. Mohon maaf ya, karena memang banyak ya survei, aku pernah juga survei sih ya, orang yang menjadi simpanan gitu ya, dia dinafkahi terus, diberi fasilitas atau apa ya. Intinya ya padahal si orang ini tahu gitu loh bahwasanya yang menafkahi dia itu udah punya pasangan, udah menikah, tapi di sini dia mau nikah siri. Arti kata ya hubungannya tertutup seperti itu ya. Saudara teman.
L teman berantem. Kita lihat zodiaknya yang koneksi dengan kamu. Ada Virgo, ada Scorpio, ada Cancer, ada Pisces, dan ada Libra. Oke, teman-temanku, itu zodiak yang kuat koneksinya. Nah, di sini aku melihat seseorang ini dia cemburu. Dia kalau ya tidak bersama dengan kamu, dia selalu watching kamu ya. Apalagi yang bisa kita lihat ya di sini. Dan aku melihat di sini dia merasa kesepian. Di saat jauh dari kamu dia kesepian ya. Dia memantau kamu, dia cemburu mungkin saat ini. Bahwasanya kamu tidak angkat teleponnya ataupun apa begitu ya. Oke teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.